Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmalinda, SPD MPD, CGP Angkatan 7 Kota Sawah Lunto. Pada kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan Bapak Ahmad Ghazali sebagai fasilitator, Ibu Gusrinal SPD sebagai pengajar praktek Angkatan 7 Kota Sawah Lunto, dan saya sendiri, Rosmalinda SPD MPD, CGP Angkatan 7 Kota Sawah Lunto. Latar belakang: murid cenderung tidak suka dengan peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan memperoleh hukuman dan akan mempermalukan dirinya. Tentu saja hal ini dapat membunuh karakter murid. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur: 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas atau guru mata pelajaran dengan murid. 2. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Langkah-langkah tindakan: 1. Menemui kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan apa yang sudah saya peroleh kepada rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas atau guru mata pelajaran untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan mata pelajaran. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah disepakati. Dukungan yang saya butuhkan: 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid, serta warga sekolah lainnya agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. 3. Dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Kegiatan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri Desa Lunto, yang terhormat Bapak Komite SMA Negeri Desa Lunto, seterusnya kepada Bapak Ibu Guru dan staf TU SMA Negeri Desa Lunto. Dari belakang. Sebelum kita mulai kegiatan tentang kegiatan aksi nyata guru penggerak, atau yang diisi suara lu dah. Ibu ini lanjut. iya. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 12 IPS dalam rangka kegiatan penyampaian aksi nyata dari kegiatan guru penggerak angkatan 6 dan angkatan 7. Baik Bapak Ibu, untuk tidak berpanjang kata kelima, kita langsung saja minta kepada Ibu Guru Penggerak dari angkatan 7, itu Ibu Rosmalinda dan Ibu Herminesi SPD. Kepada Ibu Rosmalinda dan Ibu Herminesi dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan kami dari CGP Angkatan 6 untuk menyampaikan aksi nyata kami pada modul 1.4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Majelis Guru maupun staf dari Tata Usaha yang telah berkesempatan hadir dalam aksi nyata saya dan teman-teman di depan. Baiklah Bapak Ibu, di sini aksi nyata kami yaitu mengenai budaya positif. Nah, materi di dalam modul 1.4 itu ada 6 poin. Yang pertama, perubahan paradigma tentang belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, tentang kebutuhan dasar. Yang keempat, tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk materi 1, 2, dan 3 itu akan saya sampaikan. Dan 4, 5, dan 6 akan disampaikan oleh Ibu Miningsi karena kami mendapatkan tugas yang sama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran yang berdiferensiasi, kita harus melihat gaya belajar dari peserta didik kita. Apakah dia termasuk audiovisual, visual, atau malah yang bersifat kinestetik. Otomatis data ini kita dapatkan dari tes yang diadakan oleh BK ketika peserta didik kita masuk di awal, yaitu pada saat PPDB. Tujuannya di sini adalah kita mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan sangat bermanfaat bagi peserta didik. Yang ketiga, ilusi bahwa kritikan dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa peserta didik. Nah, ternyata ini adalah miskonsepsi yang kita lakukan selama ini. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita adalah sama, sementara pada teori kontrol, realitas kita berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, memaksa ada pada saat bujukan gagal. Yang berikut pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Yang berikut pada teori stimulus respon, model berpikir menang kalah, sedangkan pada teori kontrol, belajar berpikir menang menang. Nah, ini merupakan perbedaan antara stimulus respon yang sudah kita lakukan selama ini dengan teori kontrol. Di sini misalnya kita mencontohkan ya Bapak Ibu, misal kayak menang kalah, berpikir menang kalah. Misalnya ketika peserta didik tidak membuat tugas, di sini kita menyalahkan peserta didik, kemudian kita memberikan hukuman. Nah, di sini kita merasa kita sebagai guru adalah orang yang menang dan siswa adalah orang yang kalah. Nah, padahal pada teori kontrol, model berpikir harus menang-menang. Artinya apa? Ketika peserta didik tidak mengerjakan tugas, nah kita harus memberikan waktu kepada mereka kapan mereka akan melengkapi tugas tersebut, tapi bukan malah kita memberikan suatu hukuman. Artinya apa? Ini termasuk dari bahasa yang kita sampaikan. Misalnya, kita tanya, kenapa anak kita tidak mengerjakan tugas? Nah, nanti akan disampaikan itu oleh Ibu Rominingsi pada segitiga restitusi. Perbedaannya di sini adalah Bapak Ibu, ketika peserta didik melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menjudgment peserta didik tersebut, tetapi kita harus melakukan tahap-tahap nanti yang namanya segitiga restitusi. Yang berikut adalah mengenai disiplin positif. Makna disiplin, menurut Ki Hadi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline atau kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya apa? Di dalam Ki Hadi yang harus timbul itu disiplin adalah disiplin diri kita pribadi. Berarti otomatis disiplin yang muncul adalah dari unsur intrinsik, dari motivasi diri pribadi kita, bukan karena unsur ekstrinsik. Misal, peserta didik tidak mengumpulkan tugas karena takut nanti tugasnya tidak lengkap, nilai tugasnya tidak lengkap. Nah, tetapi harus berdasarkan pada motivasi dirinya. Peserta didik tersebut mengumpulkan tugas karena apa? Misal, karena supaya dia paham tentang materi tersebut. Nah, itu dikatakan motivasi intrinsik. Nah, jadi di dalam disiplin itu yang dibutuhkan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Ini yang dikatakan disiplin positif. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebaiknya disiplin ini adalah berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena ekstrinsik, yaitu berupa ancaman atau berupa penghargaan. Contoh, ketika saya mengumpulkan tugas, saya akan mendapatkan nilai yang terbagus misalnya. Itu adalah berarti dia mengharapkan reward. Atau ketika dia memenuhi tugas atau mendapatkan nilai terbagus, dia dikasih hadiah oleh gurunya nanti. Nah, berarti itu berdasarkan reward. Dan ketika guru tersebut tidak memberikan penghargaan, motivasi ekstrinsik peserta didik tadi akan semakin melemah. Artinya apa? Nanti mungkin dia tidak akan lagi membuat tugas dengan perfect. Jadi pada disiplin positif, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sendiri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi intrinsik intinya ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan
kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan di sini ada berapa? Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup, yaitu berupa papan, sandang, dan pangan. Kemudian kebutuhan yang kedua, cinta dan kasih sayang, yaitu rasa diterima, dipedulikan orang lain, kemudian dilindungi. Yang berikut, rasa kebebasan, mandiri, mencoba hal baru, memiliki pilihan. Yang berikut, kebutuhan akan kesenangan, bermain, tertawa, humor, antusias, dan yang lain. Yang berikut, kekuasaan, yaitu harga diri, diakui, dan didengar. Ini adalah 6 kebutuhan dasar dari manusia tersebut. Nah, contohnya saja, kadang perilaku yang dilakukan oleh peserta didik kita, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Contoh, misalnya ada siswa kita yang rajin terlambat misalnya. Nah, bagi peserta didik tersebut itu merupakan suatu kesenangan. Misal, dia terlambat karena misalnya di jam pertama gurunya agak nyantai sedikit, atau misalnya ketika dia datang terlambat, dia malah ingin memperlihatkan pada temannya kalau dia senang melakukan itu. Atau kebutuhan dasar penguasaan, atau ingin dianggap ada misalnya. Ketika dia terlambat, otomatis kita nanti memperhatikan dia. Kita memberikan perhatian lebih pada dia. Nah, otomatis dia ingin mendapatkan perlakuan dari kita seorang guru. Nah, ini dikatakan kebutuhan dasar, di samping kebutuhan dasar yang lainnya. Kemudian untuk disiplin positif tadi, kita tidak jauh berpikir dari profil pelajar Pancasila. Minimal yang akan kita dalami adalah pada profil pelajar Pancasila, di samping disiplin positif yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, yang minimal yang harus kita terapkan adalah profil pelajar Pancasila, yaitu mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini minimalnya. Tapi di samping itu masih ada yang lain, yaitu dari segi organisasinya, dari segi keterampilan, dan yang lainnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Merdeka. Ibu, kita beri aplaus buat guru penggerak kita, yaitu Ibu Rosmalinda. Kita lanjut berikutnya penyampaian aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Herminingsih. Kepada Ibu Herminingsih dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir di sekolah ini dalam rangka menyampaikan aksi nyata kami budaya positif CGP Angkatan 7 Kota Sahuto.
Kemudian selawat dan salam mari kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan memberikan syafaat bagi kita di akhir nanti. Baiklah, pada saat ini adalah bagian dari aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kota Sawalunto. Jadi di sini kami berkewajiban untuk memberikan sosialisasi atau diseminasi kepada di mana kita tempat kita mengajar. Baiklah, untuk sebelum kita mulai, selamat datang kepada para guru hebat di SMA Negeri 2 Sawalunto. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Nah, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Baiklah, untuk memulai walaupun sekarang pagi hari saya ingin melihat apakah hari ini pagi atau udah siang atau udah ada supaya semangat lagi. Jadi nanti pada saat saya mengucapkan Guru SMA Negeri 2 Sawalunto, saya mohonkan kepada Bapak Ibu untuk mengucapkan Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Terima kasih. Kita mulai. Guru SMA Negeri 2 Sawalunto, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Jadi ya mudah-mudahan sampai siang nanti kita tetap semangat mengikuti kegiatan di sekolah kita ini. Terima kasih. Baiklah, untuk berikutnya tadi Bu Rosmalita telah menyampaikan beberapa hal dari materi dari budaya positif. Itu ada 6, 3 sudah disampaikan oleh Bu Rosmalita tadi. Ada perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif dan kebutuhan dasar. Sekarang saya ingin melanjutkan dari yang nomor 4, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang mana setiap manusia memiliki perilaku. Di antaranya adalah di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita sebagai manusia kita memiliki perilaku ketidaknyamanan atau hukuman. Kita menghindari itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi apakah siswa guru kita ada di dalam diri kita akan mendapat imbalan. Kita mengharapkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi masing-masing kita memiliki nilai yang kita yakini dan itu kita percaya. Nah, jadi untuk itu dari nilai-nilai yang tadi, perilaku tadi, maka kita akan bisa mengambil 3 kata itu: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi apa beda dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman tidak terencana, berarti tiba-tiba. Jadi kalau kita berikan hukuman kepada siswa, apakah direncanakan? Tidak. Jadi itu sifatnya adalah tiba-tiba dan tidak terencana. Jadi kita nampak misalnya ada siswa yang terlambat, kita dengan spontannya memberikan semacam hukuman. Itu tentunya berbagai dengan kita itu bermacam-macam. Kemudian lagi, murid tidak tahu. Jadi murid akan tidak tahu dengan hukuman yang kita berikan. Kemudian lagi, bersifat satu arah. Jadi kalau hukuman itu bersifat satu arah. Jadi misalnya guru ke siswa, cuma itu. Tidak ada kan siswa memberikan hukuman kepada gurunya. Oke ya, dia satu arah. Itu yang hukuman. Kemudian lagi konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti kita terencana, berarti kita beritahu dulu dari apa yang telah kita beritahukan, apa konsekuensi dari yang telah kita lakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian lagi murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi ya hukuman murid tidak nyaman, konsekuensi murid juga tidak nyaman. Berarti sikap guru selalu memonitor. Jadi kita selalu memonitor setiap saat kepada murid kita. Tidak ada yang kita hanya duduk menjalankan tugas kita. Yang namanya itu makanya ada piket di sekolah, kita mengontrol murid. Apakah itu sanggup kita lakukan Bapak Ibu? Sanggup enggak? Kalau kita selalu mengontrol muridnya? Tentunya tidak. Jadi untuk itu, makanya untuk
menyelesaikan atau mengatasi yang sifatnya hukuman, kemudian dari konsekuensi, itu adalah restitusi. Ini langkah yang paling baik untuk menghindari hukuman dan konsekuensi. Dan restitusi ini pun saya pun baru mulai belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Apa restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi seorang murid itu restitusi nanti akan bagaimana murid itu mencari kondisi karena dia untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian lagi proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini kita memberikan tanggung jawab ke murid untuk menyelesaikan masalah sendiri. Jadi di sini ada rasa tanggung jawab dari dalam diri murid. Makanya itu ada perilaku yang intrinsik yang berasal dari murid itu sendiri. Kemudian lagi dari restitusi tadi kita menempatkan di mana posisi kita sebagai guru. Jadi ada 5 pilihan kita sebagai guru untuk menempatkan posisi kita di mana dalam menghadapi siswa kita. Yang pertama ada penghukum. Apakah kita sebagai penghukum oleh siswa kita? Kemudian lagi membuat merasa bersalah. Jadi kita membuat siswa itu merasa bersalah. Apakah itu posisi kita? Kemudian lagi sebagai teman. Apakah kita sebagai teman menghadapi siswa? Kemudian lagi pemantau. Kemudian lagi manajer. Dari yang 5 ini mana posisi kita? Nanti bisa kita koreksi masing-masing kita. Di mana posisi kita? Apakah sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan kita lihat dari sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Jadi kalau sebagai penghukum contohnya adalah ada siswa yang terlambat, tidak mengikuti upacara, berarti kita akan memberikan ganjaran. Apakah hormat di tiang bendera? Itu adalah bentuk semacam hukuman. Dan kita evaluasi, apakah siswa berubah dengan kondisi itu? Apakah kita yakin dia tidak akan mengulanginya lagi? Yakin tidak Bapak Ibu? Kalau kita memperlakukan siswa seperti itu. Ya, kita coba, boleh. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Jadi hukuman itu tidak hanya fisik, tapi verbal. Verbal berarti ucapan kita. Makanya kita memang dituntut untuk melayani siswa dengan sebaik mungkin, dengan bahasa yang baik. Jadi hukuman itu tidak hanya fisik, tapi verbal juga. Jadi makanya kalau kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, nanti akan tersemat di hati anak kita. Tidak hanya selama di sekolah, sampai dia hidup pun, seumur hidup dia akan tersemat di hatinya. Yaitu kalau kita melakukan hukuman verbal. Jadi itu harus kita perhatikan. Jadi kita lihat nanti apakah ini baik atau tidak. Jadi ya makanya membuat sistem atau alat yang dapat menekan murid dengan lebih dalam. Jadi kalau kita menghukum itu akan kita berikan mempunyai apa untuk menekan siswa. Kita berikan hukuman. Lanjut. Kemudian lagi membuat merasa bersalah. Jadi kalau membuat merasa bersalah berarti pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan jadi kita meyakinkan siswa bahwa dia menyadari dia salah. Apakah itu juga bagus? Ya. Berarti apa efeknya dari membuat rasa bersalah? Jadi menyebabkan efeknya murid itu merasa dia selalu bersalah dalam dirinya. Apakah itu baik untuk kita sebagai guru kalau kita membuat muridnya merasa bersalah? Kemudian lagi yang berikutnya Bu Linda. Sebagai teman, yang ketiga adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman, berarti guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kalau teman, ibaratnya kita teman sama teman, jadi kita merasa berteman dengan siswa. Bagaimana siswa itu nyaman dengan kita? Ya, kita bawakan dengan polanya sebagai siswa. Jadi kita ikuti zamannya. Tapi berupaya untuk mengontrol melalui persuasif. Jadi apakah ini juga bagus untuk kita lakukan di dalam kegiatan kita di sekolah? Ya, jadi kalau teman berarti kita merasa kita sama, kita mengikuti alurnya siswa. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau. Kalau pemantau berarti mengawasi, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kalau kita awasi berarti kita selalu
melihat siswa. Dengan apa? Dengan data. Jadi melalui data kita selalu memantau. Kemudian dari data yang kita punya, itu akan kita lihat bagaimana untuk langkah lanjutnya. Apakah itu bagi kita untuk apakah sanggup kita setiap saat kita selalu memantau siswa? Nah, jadi dari 4 ini, mana yang paling baik? Kita lihat pula manajer. Manajer, kita lihat di sini. Jadi kita sebagai guru, sebagai manajer, bukan hanya di perusahaan saja kita sebagai manajer. Di sekolah atau di dalam lingkungan pembelajaran kita juga sebagai manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berarti di sini murid sudah mengetahui apa kesalahan yang telah mereka perbuat dan mereka mencarikan bagaimana solusinya supaya apa yang telah dilakukannya itu dirasakan dengan ikhlas oleh murid, sehingga apa? Dia tidak akan mengulanginya lagi. Berarti di sini apa tuh? Ada keinginan secara intrinsik, berarti berasal dari dalam diri murid itu. Berarti di sini kita tidak perlu lagi selalu memantau murid, tapi tetap tidak sebagai kontrol. Nah, jadi di sini itulah peran kita sebagai manajer di dalam pembelajaran. Jadi dari yang 5 itu yang mana yang paling baik? Kita diharapkan menjadi seorang manajer di dalam pembelajaran kita. Jadi manajer itu seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Kemudian lagi, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi di sini untuk memenuhi di mana posisi kita itu bisa kita rasakan, bisa kita lihat realitanya di kegiatan kita di sekolah. Apakah sebagai pemantau, teman, kemudian lagi membuat merasa bersalah, kemudian sebagai manajer. Jadi diharapkan dari 5 itu yang mana yang akan kita coba adalah sebagai manajer. Tapi apakah mungkin kelima-limanya? Itu tergantung kita. Kalau kita merasakan penghukum, baik, mari mulai hari ini kita berusaha untuk mengurangi kita menghukum siswa. Ya, menghukum siswa. Tentunya kita harus bertindak sebagai manajer. Manajer kita memperlakukan siswa bagaimana memanusiakan manusia. Ya, bagaimana memanusiakan manusia. Tentunya makanya kita ingin menumbuhkan perilaku dari motivasi intrinsik dari siswa, sehingga kita tidak selalu setiap saat memantau siswa kalau sudah dari dalam dirinya masing-masing. Kalau masih siswa berharap dia mengerjakan sesuatu karena ada hukuman atau dimarahi oleh guru, berarti besoknya dia akan mengulanginya lagi. Jadi kita harapkan siswa itu harus bertanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dari yang posisi kontrol tadi timbullah keyakinan, karena keyakinan ini berasal dari diri peserta didik kita. Jadi makanya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi kembali ketika ada hukuman tadi, kalau dia peraturan berarti harus dilaksanakan, ada konsekuensinya dan hukuman yang akan diterima oleh siswa. Tapi keyakinan itu kan tumbuh dari dalam diri peserta didik. Berarti dia dengan ikhlas, dengan senang melaksanakan apa yang telah dia yakini. Itulah itulah nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas kita harapkan semua guru mata pelajaran dan wali kelas membuat keyakinan kelas, di mana kita sebagai wali kelas dan keyakinan dalam guru mata pelajaran masing-masing. Apa yang kita yakini dari kita sebagai guru dan siswa? Bagaimana cara membuat keyakinan? Yang pertama bersifat abstrak. Ya, karena dia berasal dari diri, berarti dia tidak bisa dilihat, cuma bisa diyakini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini cara kita membuat keyakinan kelas. Kemudian lagi, beberapa pernyataan universal. Berarti ini adalah pernyataan dari seluruh murid kita di kelas. Jadi kita beri kesempatan kepada siswa untuk memberikan pernyataan secara umum. Kemudian berikutnya dibuat dengan pernyataan positif. Jadi tidak ada kata-kata negatif di dalamnya. Hal-hal yang kita lakukan adalah positif. Misalnya
menghargai teman. Jadi tidak boleh datang terlambat, itu tidak, itu ada pernyataan negatif. Jadi ya lebih menghargai teman, lebih menghargai waktu. Kalau itu merupakan pernyataan yang positif. Kemudian lagi sedikit saja agar mudah diingat. Jadi caranya gini ada. Kita sampaikan bagaimana yang keyakinan kelas, yaitu yang menumbuhkan keyakinan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita minta untuk seluruh siswa menuliskan di kertas apa keyakinan yang dia yakini dari masing-masingnya. Setelah dibuatnya, dia tempel di depan kelas. Ditempel di depan kelas. Jadi dari tempelan di depan kelas kita lihat mana yang sama. Yang sama kita jadikan itu satu keyakinan. Kemudian lagi sehingga nanti semuanya kita cek, sehingga nanti sedikit aja yang mudah diingat. Jadi sehingga ada beberapa keyakinan yang kita peroleh di kelas. Kenapa begitu? Karena kalau terlalu banyak keyakinan kelas menyebabkan susah diingat. Karena ini adalah yang akan dilakukan oleh siswa berdasarkan keyakinan yang dia miliki. Ya, kemudian lagi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi tidak perlu banyak-banyak kita membuat keyakinan di dalam kelas sehingga siswa itu mudah mengingat, mudah melaksanakan dan memiliki rasa tanggung jawab atas keyakinan yang telah ia buat secara bersama. Kemudian lagi semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua siswa harus terlibat di dalamnya. Sehingga kalau ada hal yang tidak dia langgar atau keyakinan yang telah disepakati, dia bisa mengingatnya kembali. Kemudian karena dia yang membuat berarti dia tidak bisa mengelak. Nah, jadi itu maksudnya. Makanya dia buat sendiri, disepakati di dalam kelas dan tidak perlu banyak-banyak dan memiliki kata-kata yang positif yang menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lagi dalam hal kita menyelesaikan permasalahan siswa itu ada namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah proses dialog antara guru dengan siswa sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dari apa permasalahan yang telah dia perbuat. Karena masing-masing siswa memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga kita harus mampu memahaminya. Dengan cara apa? Dengan segitiga restitusi. Apa langkah yang pertama? Jadi segitiga restitusi itu adalah kita validasi dulu tindakan yang salah. Kemudian lagi menstabilkan identitas, kemudian menyampaikan keyakinan. Makanya tadi keyakinan kelas dibuat secara bersama. Jadi pada saat kita menyelesaikan masalah, kita ingatkan kembali keyakinan kelas mana yang kamu tidak lakukan, yang kamu langgar. Makanya kita buat berdasarkan kesepakatan oleh siswa. Jadi pada saat kita menyelesaikan masalah yang menyangkut siswa, kita bisa mengingat keyakinan mana yang kamu tidak lakukan. Itu ya, makanya segitiga restitusi adalah salah satu cara untuk menghadapi siswa dalam masalahnya. Bagaimana caranya? Contohnya, yang pertama menstabilkan. Jadi kita ada 3, menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas ini adalah kita tidak mencap bahwa kamu salah. Kita gini kan, bahwa kamu salah itu biasa karena itu adalah proses pembelajaran. Itulah yang kita tekankan kepada anak-anak kita. Jadi jangan mengecap kamu salah. Kita dari situ kita stabilkan dulu perasaannya. Kemudian lagi bagaimana caranya membuat kita menstabilkan identitas? Kata-kata yang kita ucapkan, contohnya yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak hanya siswa, guru pun ada membuat kesalahan. Jadi kita apakan siswa sehingga dia tidak merasa dia salah, 100% dia salah. Dan lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita gitukan kepada siswa. Kemudian lagi, ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi makanya murid pun tidak merasa dia saja yang salah. Guru pun juga ada memiliki kesalahan. Kita apakan ke anak-anak. Kemudian lagi, kamu berhak merasa begitu. Ya, jadi kita mencari solusi. Jadi kemudian dari kata-kata tadi kita mencarikan solusi secara bersama-sama dengan siswa. Tentunya kita ambil konsekuensi dari siswa bagaimana ya. Lanjut, kita validasi tindakan yang salah.
Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi dalam validasi ini kita memenuhi kebutuhan dasar seperti yang dijelaskan oleh Bu Rosmalinda, kebutuhan dasar dari kita. Ada tadi bagaimana kita cara memfasilitasi tindakan? Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misal, anak terlambat, tidak harus kita cap, suruh pulang, tapi kita panggil, kenapa kamu terlambat? Mana tahu, kita tidak tahu apa kejadian di luar sana. Ada kalanya dia bannya bocor, atau ada keluarganya yang sakit, ibunya yang sakit, sehingga dia datang terlambat ke sekolah. Kita cari dulu apa alasan dia terlambat, itu maksudnya. Kemudian lagi, pada hari kamu bisa melakukan yang telah buruk dari ini. Jadi ya, padahal kamu bisa melakukan lebih baik. Jadi kita ajak ya, kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini. Kemudian lagi, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi makanya Merdeka Belajar, dia anak itu dalam perilakunya dia memiliki hak alasan bagaimana dia berperilaku seperti itu. Dia memiliki hak untuk menjelaskannya. Kemudian lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Seperti yang tadi, dia terlambat karena ada hal-hal yang dikerjakan. Nah, dan tidak semua siswa memang ada yang memang dari dia dibuat-buatnya atau karena memang itu kondisinya. Itulah yang kita tanyakan kepada siswa. Baru kita mengambilkan tindakan. Dan tindakan yang kita lakukan, kita tanya ke siswanya, apa solusinya? Sehingga nanti kalau kita yang memberikan solusinya, ada dia pada saat itu dia menuruti, nanti setelah itu diulang lagi. Tapi kalau dia yang mencarikan solusi tentang masalahnya, berarti dia besok akan ingat bahwa dia telah, oh ini jalannya, dengan caranya dan keyakinan yang dia miliki. Itu lagi yang terakhir, menanyakan keyakinan yang tadi, supaya tidak siswa itu tidak merasa terpaksa. Kita tanyakan keyakinan apa yang telah kamu buat, yang telah kita yakini bersama. Sehingga dia, guru pun tidak dicap oleh siswa bahwa guru ini pemarah, ini guru ini pendendam dan sebagainya. Karena dia sendiri yang meyakini, makanya dia ada masalah, dia yang mencarikan solusinya. Nah, jadi itu ya, menanyakan keyakinan. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Yang namanya perubahan tidak berubah sekaligus, kita berlahan-lahan. Saya sendiri sudah tahu, tapi dalam kehasarian saya masih ada hal-hal yang belum saya terapkan 100%. Jadi di sini kita bersama-sama berusaha untuk membuat perubahan di sekolah ini. Tidak mesti harus cepat berubah, kita ansur-ansur. Dengan kalau kita yakin dan mempunyai motivasi untuk itu, mudah-mudahan semua yang kita laksanakan di sekolah ini, anak nyaman, kita pun nyaman berada di sekolah. Nah, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan sosialisasi dari kegiatan guru penggerak kita cukupkan sampai sini dulu. Sebenarnya kegiatan aksi nyata nanti ada kegiatan pertanyaannya, tapi karena kita ada kegiatan untuk workshop tentang perencanaan berbasis data untuk BOSP, jadi kita lanjut dengan kegiatan workshop. Untuk kegiatan berikutnya mungkin nanti Bapak Ibu terakhir sesi pertanyaan, kemudian ditambah dengan materi dari angkatan 6. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan masuk, Sabrina. Apa kabar Ibu Mayu Sabrina, Bu? Iya Sabrina, silakan duduk Sabrina. Sabrina, Ibu mendengarkan laporan dari Bu Helminingsih tadi di kantor majelis guru. Apakah Sabrina dalam masalah? Ada yang bisa Ibu bantu?
Apa yang terjadi, Sabrina? Ya Bu, tadi di waktu jam pelajaran ekonomi, Sabrina memakai handphone dan bermain game Bu, tapi tanpa disadari kelihatan sama Bu Neng Bu, ketika beliau sedang menerangkan pelajaran. Oke. Sabrina menggunakan handphone dan bermain game ketika pelajaran ekonomi. Iya Bu. Sabrina tahu hal apa yang Sabrina lakukan ini menyebabkan Sabrina dalam masalah. Iya Bu. Baiklah, sekarang kita tidak berbicara siapa yang salah. Kita di sini bersama-sama mencarikan penyelesaian dan bagaimana cara memperbaiki Sabrina ke depannya. Ibu yakin Sabrina melakukan ini pasti mempunyai alasan tertentu. Pasti seru ya bisa bermain game seperti itu. Iya Bu. Baik, sekarang kita berbicara mengenai keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Kira-kira menurut Sabrina, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah mana yang Sabrina langgar? Iya Bu, Sabrina tidak bisa menjadi pribadi yang disiplin, tidak menghargai orang lain dan lingkungan sekitar Bu. Baik, bersikap disiplin, menghargai orang lain, dan menghargai lingkungan, kira-kira begitu penting atau tidak menurut Sabrina? Sangat penting Bu. Baik, kalau misalnya sangat penting, hal apa yang dapat Sabrina lakukan untuk memperbaiki diri? Sabrina akan meminta maaf kepada Bu Neng serta berjanji tidak akan menggunakan HP lagi ketika jam pelajaran tanpa seizin guru Bu. Baik, ketika Sabrina sudah melakukan perbaikan diri, kira-kira apa harapan Sabrina ke depannya? Sabrina akan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, menghargai orang lain dan lingkungan sekitar Bu. Bagus, apabila Sabrina sudah melakukannya, sekarang silakan Sabrina kembali ke kelas dan bersiap-siap untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya Sabrina, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina, murid kelas 12 di SMA Negeri 2 Sawalunto. Sabrina merasa senang karena tidak dimarahi Bu Linda ketika bermain game di jam pelajaran ekonomi. Bu Linda hanya mencoba mengingatkan Sabrina pada keyakinan sekolah apa yang sudah dilanggar dan diajak bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut, serta kedepannya Sabrina akan menjadi pribadi yang seperti apa jika sudah memperbaiki diri. Terima kasih Bu Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Alhamdulillah luar biasa, manjada wajada. Kurang semangat ya, kita ulang. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Alhamdulillah luar biasa, manjada wajada. Oke, terima kasih Anda. Baiklah Anda, untuk memulai pembelajaran, sebelumnya kita akan bikin dulu yang namanya keyakinan kelas. Siapa yang tahu apa itu kira-kira keyakinan kelas? Ya, silakan mungkin. Keyakinan itu kayak sesuatu yang kita anggap nilai-nilai itu berharga atau kita percaya benar. Oke, mungkin adalah nilai-nilai yang kita anggap percaya dan benar. Ada lagi yang lain kira-kira? Ya, silakan. Keyakinan kelas untuk memotivasi diri kita. Ada lagi kira-kira? Ada lagi? Tidak? Nah, apa Daifa? Adalah sesuatu yang ada untuk memotivasi kita. Berarti motivasi itu datangnya dari mana? Dari diri sendiri. Ya, nah, dari diri sendiri. Namanya adalah motivasi intrinsik, ya. Bukan motivasi yang berasal dari luar. Contoh, ketika Anda tidak membuat tugas, Anda takut nanti tidak tuntas mata pelajaran geografi misalnya. Nah, itu berarti motivasi ekstrinsik. Tetapi kalau Anda misalnya membuat tugas atas dasar ingin mendapatkan ilmu pengetahuan tentang geografi, berarti itu baru intrinsik dari diri sendiri. Nah, jadi supaya kita tidak terlepas dari tujuan utama kita dalam belajar, kita harus bikin yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini khusus untuk mata pelajaran geografi. Oke, Ibu bagikan kertas ini, kemudian silakan Anda tulis nantinya keyakinan apa yang Anda
Anda harapkan. Kemudian nanti baru kita tempel di depan ya. Kita bisa satu ya. Oke, Anda sekalian, kalau sudah selesai ditulis di kertasnya, silakan tempel ke depan ya. Silakan. Silakan menempel ke depan. Ya. Mohon diperhatikan Anda sekalian, setelah Ibu kumpulkan ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita baca dulu, kemudian mana menurut kita yang maknanya hampir sama. Yang pertama, menghargai teman dan guru. Yang kedua, jujur dalam melakukan usaha atau ujian. Yang ketiga, no-bullying. Yang keempat, cinta lingkungan. Yang kelima, disiplin dan tanggung jawab dalam belajar. Yang ketujuh, bertanggung jawab dalam hal yang dilakukan, penuh amanah. Kemudian yang ketujuh, menjaga kebersihan kelas dan disiplin dan jujur, sopan santun. Sepertinya ini sama ya. Ya, sama dengan cinta lingkungan. Kemudian yang mana lagi? Tanggung jawab berarti ini sama ya? Iya. Berarti kita campur satu ya, karena tanggung jawab sudah ada ya. Ada tanggung jawab? Berarti ini kita campur ya. Disiplin. Disiplin ada di sini. Ini ya, ada disiplin. Yang mana? No-bullying ini sama nggak dengan saling menghargai? Sama. Kita coba ya. Oke, berarti ada berapa? Pas 5. Udah bisa kita sepakati yang 5 ini kira-kira? Bisa. Ya, kita baca lagi ya. Yang pertama, menghargai teman dan guru. Ini sangat penting karena kebetulan di dalam kelas kita ada yang dari segi keyakinan ada yang berbeda. Ini sangat penting. Kemudian jujur dalam melakukan UH. Sebenarnya jujur itu bukan hanya di dalam UH, dalam segala hal. Berikut cinta lingkungan. Paham dengan cinta lingkungan? Oke, berarti tidak ada lagi nanti sampah berserakan. Berikut disiplin dan tanggung jawab. Bisa kira-kira nanti? Bisa? Oke, berikut sopan santun. Berarti betul kata dengan baik. Tahu dengan kata enam? Oke, bisa disepakati ini? Bisa? Sepakat ya? 4 sepakat dengan 5 nilai keyakinan ini? Sepakat? Oke, kita sepakati. Nah, berarti sah ya. Kemudian untuk supaya Anda nanti ingat dan bukti juga kalau kita sudah menyepakati, otomatis kita harus ada tanda tangan bukti persepakatannya atau persetujuan. Silakan dari Alfa dulu tanda tangan ini ditandakan. Silakan Alfa.
sekalian, Ananda sudah menandatangani kesepakatan kelas di mapel geografi ya. Jadi ini nanti sebagai bukti bagi kita bahwa Ananda sekalian sudah sepakat dengan 5 keyakinan yang sudah kita sepakati tadi. Jadi kalau Ananda lupa, berarti Ibu harus mengingatkan kembali tentang keyakinan ini. Dan paham kira-kira Ananda sekalian? Oke. Wakili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Perdin Gulo, murid 10E4 dari SMA Negeri 2 Sawalunto. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kami membuat keyakinan kelas pada mata pelajaran geografi. Menurut saya, keyakinan kelas ini sangat penting karena dengan adanya keyakinan kelas akan menjadikan kita pribadi yang berbudaya, positif, tanggung jawab, dan dapat mencapai tujuan hidup yang diimpikan. Sekian dari saya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Devania Dato Aisy, murid dari 10E4 SMA Negeri 2 Sawalunto. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai positif yang kita yakini dari dalam diri untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi dalam mencapai cita-cita yang kita inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Dahlan SPD MPD, Kepala SMA Negeri 2 Sawah Lunto, tempat di mana Bu Rosmalinda mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu guru SMA 2 Sawah Lunto yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga kepada Ibu Rosmalinda yang masuk menjadi calon guru penggerak yang memiliki motivasi yang kuat. Pengimbasan yang dipaparkan oleh Ibu Rosmalinda merupakan aksi nyata dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen dan dapat diterapkan di sekolah secara berkelanjutan. Kami berharap semoga nantinya murid-murid memiliki disiplin yang positif yang dapat meningkatkan motivasi belajarnya dan berdampak pada prestasi yang gemilang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Musari, guru bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Sawalunto. Rekan saya, Bu Rosmalinda, menurut saya yang sudah dipaparkan oleh Ibu Rosmalinda tentang budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di SMA Negeri 2 Sawalunto, terutama pada disiplin positif. Karena disiplin positif, murid rata-rata belum berasal dari motivasi intrinsik atau disebut dengan motivasi dari dalam diri sendiri. Mereka berbuat disiplin rata-rata karena takut mendapatkan hukuman atau pelanggaran yang mereka lakukan. Kami sangat bersyukur dengan adanya pemaparan dari Ibu Rosmalinda. Dengan demikian, kami juga mendapatkan pengetahuan yang sangat baru. Semoga dengan adanya pemaparan tentang disiplin positif ini dapat diterapkan di sekolah kita secara berkelanjutan, tentunya di SMA Negeri 2 Sawalunto ini. Demikianlah dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan tetap semangat dalam menerapkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Sawah Lunto. Rencana perbaikan untuk kedepannya: meningkatkan kerjasama dengan semua warga sekolah dalam menerapkan budaya positif, terus melakukan perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik dalam menerapkan budaya positif di SMA Negeri 2 Sawah Lunto. Demikian aksi nyata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.